Alasan 5 anggota DPR yang diberhentikan tahun 2025. Berikut ringkasan alasan mengapa 5 anggota DPR dinonaktifkan oleh partainya pada tahun 2025. 1. Ahmad Sahroni dari Partai Nasdem. Alasan dinonaktifkan Ahmad Sahroni dari Partai Nasdem pada Minggu 21 Agustus tahun 2025. Sahroni tweet kecaman karena statementnya yang menyebut orang tolol sedunia. Rumah Ahmad Sahroni bahkan habis dijarah dan dirusak massa. 2. Nafa Urbah dari Partai Nasdem. Alasan dinonaktifkan. Nafa Urbah dinonaktifkan dari Partai Nasdem per tanggal 1 September tahun 2005. Nafa Urbah menjadi sorotan karena mendukung tunjangan rumah 50 juta rupiah anggota DPR. Rumahnya dirusak, dijarah massa di kawasan Bintaro. 3. Surya Utama Uya Kuya. Alasan dinonaktifkan. PAN secara resmi menonaktifkan dari jajaran anggota DPR per 1 September tahun 2025. Uya Kuya banjir kritik seusai asik berjoget saat sidang tahunan MPR pada hari Jumat 15 Agustus tahun 2025. Rumah Uya Kuya juga menjadi sasaran warga di Jakarta Timur. 4. Eko Hendro Purnomo Eko Patrio. Alasan dinonaktifkan. PAN secara resmi menonaktifkan dari jajaran anggota DPR per 1 September tahun 2025. Eko Patrio banjir kritik seusai asik berjoget saat sidang tahunan MPR pada Jumat tanggal 15 Agustus tahun 2025. Rumah Eko Patrio juga menjadi sasaran warga di Setiabudi, Jakarta Selatan. 5. Hadis Kadir dari Partai Golkar. Alasan dinonaktifkan. Partai Golkar memutuskan untuk menonaktifkan Hadis Kadir dari anggota DPR per 1 September tahun 2025. Hadis Kadir merupakan wakil ketua DPR RI yang mengkritik setelah menjelaskan uraian kenaikan tunjangan anggota dewan. Ia bahkan menyebut tunjangan beras yang mencapai 10 juta rupiah. Mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan. Itu kan karena merusak mental manusia. Yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya sampai kapanpun, tidak akan berubah.
sama aja. Terima kasih ya. Disuruh jadi artis aja, begini reaksi Nafa Urbas dituding permainkan agama dan rakyat. Nafa Urbas belakangan ini jadi bulan-bulan netizen karena pernyataannya ia mendukung tunjangan rumah dinas anggota DPR. Artis sekaligus anggota DPR RI ini dirujak warganet usai menganggap wajar anggota dewan mendapat tunjangan rumah senilai 50 juta rupiah sebulannya. Nafa juga mengeluhkan kondisinya yang terkena macet saat harus melakukan perjalanan dari Bintaro ke Senayan. Pernyataannya itu menuai kritikan tajam karena warganet menganggap Nafa kurang punya empati terhadap kondisi masyarakat saat ini. Terbaru, Nafa juga menerima komentar pedas dari warganet saat mengadakan sesi tanya jawab di Instagram story miliknya. Alih-alih menjadi anggota DPR, warganet menyuruh Nafa untuk menjadi artis saja. Netizen tersebut juga menyinggung soal agama dan menuding Nafa mempermainkan rakyat. Mantan istri Zekli ini lantas memberikan reaksi yang tegas untuk tudingan tersebut. Penyanyi kelahiran tahun 1980 ini menegaskan jika agama adalah urusan pribadinya. Lalu ada netizen lain yang menyoroti kinerja Nafa yang berfokus di daerah pemilihan atau dapil. Nafa pun menjelaskan dengan tenang jika dia memang dipilih lewat dapil 6 Jawa Tengah, jadi wajar jika itu yang menjadi prioritasnya. Meski demikian, dia juga tetap mengawasi jalannya pemerintah demi kesejahteraan rakyat sebagai anggota DPR RI. Sementara itu, Nafa sendiri sudah meminta maaf usai pernyataannya soal tunjangan rumah anggota DPR senilai 50 juta rupiah. Nafa akan menerima kritik dan saran sebagai pengingat agar dapat bekerja lebih baik lagi demi kepentingan rakyat. Bahkan, Nafa juga berjanji akan mengalokasikan gaji dan tunjangan miliknya kepada masyarakat di dapilnya, khususnya untuk para guru. Ini adalah bentuk komitmennya pada masyarakat dan akan dia penuhi hingga akhir masa jabatannya nanti. Uya Kuya dituding remehkan 3 juta rupiah per hari. Ini klarifikasinya. Uya Kuya menuai kritik setelah video jogetnya saat sidang tahunan MPR viral bersamaan dengan isu gaji anggota DPR 100 juta rupiah per bulan. Video lain dengan caption "dikira 3 juta rupiah per hari itu gede" ikut beredar, membuat warganet menuding Uya meremehkan nominal tersebut hingga muncul seruan demo. Pada 24 Agustus 2025, Uya mengklarifikasi. Ia menegaskan video-video tersebut adalah konten lama yang dipotong dan diberi narasi menyesatkan. Klarifikasi yang ramai disebut baru ternyata unggahan 22 Januari 2025 terkait pertanyaan tentang konten artis DPR. Sementara video joget dengan caption soal gaji 3 juta rupiah per hari merupakan video yang diberikan narasi yang menyesatkan oleh akun netizen lain, sedangkan video asli tanpa narasi diunggah pada 27 Mei 2021. Uya juga menyebut ada video lama lain yang dibuat pada 2022 dan 2023 bukan untuk merespons isu terbaru. Semua video asli masih bisa dilihat di TikTok @king.uyakuya. Meski begitu, warganet tetap mempertanyakan alasan Uya berjoget di sidang yang dianggap tidak pantas di tengah kondisi ekonomi sulit. Mantan komedian sekaligus anggota DPR, Eko Patrio kembali menjadi sorotan publik setelah video dirinya berjoget di selangkaian sidang tahunan MPR menuai banyak kritik. Alih-alih meredam komentar negatif, politikus PAN itu justru mengunggah video parodi yang dinilai warganet sebagai bentuk respons menantang. Kontroversi bermula dari video viral yang menunjukkan Eko Patrio dan beberapa anggota DPR lainnya berjoget di dalam kompleks parlemen. Namun, Eko Patrio merespons polemik tersebut dengan cara yang tidak terduga. Ia mengunggah sebuah video parodi yang menampilkan dirinya sedang berakting menjadi DJ yang menyetel musik dengan sistem audio berkapasitas besar. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Adis Kadir menjelaskan hitungan tunjangan tersebut didasarkan pada biaya kontrakan atau kos di sekitar gedung DPR MPR senilai 3 juta rupiah per hari. Jika dikalikan 26 hari kerja, maka seharusnya tunjangan tersebut senilai 78 juta rupiah. Maka menurut pimpinan DPR, tunjangan tersebut belum mencukupi. Kalau kita
kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Nanti kita pikirkan kalau memang masih dikira itu 50 juta terlalu besar, teman-teman kita himbau cari kos-kosan kira-kira yang 1 jutaan lah begitu. Mungkin yang kamar mandi di luar atau seperti apa gitu. Ya kalau memang masih terlalu dianggap masih terlalu mahal kos-kosannya 3 juta.